izin bertanya Cikgu tentang kaifiah sholat tarawih tadi itu. Untuk sholat tarawih menuju ke sholat sunnah witir, itu kan di situ yang kita pahami dari Cikgu ada doa kamilinnya. Iya. Terus bagaimana dengan ketika melakukan sholat tarawih itu menuju ke sholat sunnah witir itu tidak memakai doa kamilin itu Cikgu? Dan ketika di suatu tempat ataupun masjid tidak melakukan doa kamilin itu, ketika ada jamaah yang masbuk terlambatan untuk menutupi sholat tarawih itu tadi itu di mana tempatnya itu Cikgu? Apakah dia harus memisahkan daripada imam atau dia tidak mengikuti sholat sunnah witirnya, atau setelah itu semua nanti baru dia menutup sholat witirnya, atau seperti apa itu Cikgu? Mohon penjelasannya Cikgu. Oke, mungkin pertanyaan pertama, bagaimana dengan seorang ataupun orang-orang yang tidak menggunakan doa kamilin ya setelah sholat tarawih ya Pak ya? Oke, mungkin saya harus menjawab dengan perbandingan gitu Pak ya. Contoh misalnya, menurut Bapak siapa orang yang paling penting gitu? Orang. Iya, orang. Rasulullah. Kalau Rasulullah datang gitu, kira-kira Bapak mau ngapain? Mungkin tak bisa berbuat apa-apa Cikgu, selain daripada ucapan terima kasih dan syukur. Terima kasih dan syukur. Bapak nak salam Rasulullah nggak? Hah? Kalau misalkan tiba-tiba Rasulullah datang, ada kesempatan Bapak untuk salam Rasulullah, tapi Bapak nggak salam Rasulullah, Bapak rugi nggak? Rugi. Sama halnya orang yang, contoh misalkan sholat tarawih, dia tidak membaca doa kamilin. Itu ada kesempatan memohon kepada Allah, tapi dia tidak memohon. Rugi nggak Pak? Kenapa seperti itu? Karena kita rata-rata mayoritas orang Indonesia berdoa tidak paham apa maknanya Pak. Ya kan itu. Oke, sekarang saya kasih tahu doa kamilin itu apa Pak ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Ya kan itu. Wali faraidi muaddin, yang memenuhi kewajiban-kewajiban. Wali salati hafidhin, yang memelihara salat. Wali zakati fa'ilin, yang mengeluarkan zakat. Wali ma'indaka talibin, yang mencari apa yang ada di sisimu. Wali afwika rajin, yang mengharapkan ampunanmu. Wabil huda mutamassikin, yang berpegang pada petunjukmu. Wa anil lagwi mu'ridin, yang berpaling dari kebatilan. Wa fid dunya zahidin, yang zuhud di dunia. Wa fil akhirati raghibin, yang cinta kepada akhirat. Wa bil qada'i radin, yang ridha dengan qada ataupun ketentuan Engkau ya Allah. Walin na'ma'i syakirin, yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Wa 'alal bala'i sabirin, yang sabar atas segala musibah ya Allah. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami Rasulullah Muhammad pada hari kiamat. Wa 'alal haudhi waridin, yang mengunjungi telaga Rasulullah Al-Kautsar di hari akhirat. Wa ilal jannati dakhilin, yang masuk ke dalam syurga. Wa min nari najin, yang selamat dari api neraka. Wa 'ala sadratil karamati qa'idin, yang duduk di atas ranjang kemuliaan. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin, yang akan dipertemukan dengan bidadari syurga. Wa min sundusi wa istabaraki wa dibajim mutalabbisin, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan syurga. Wa min ta'amil jannati akilin, yang memakan makanan syurga. Wa min labani wa asali musaffina syaribin, yang meminum susu dan madu murni dengan gelas ataupun cangkir dari syurga. Bi aqwabi wa abarika wa qasim min ma'in,
yang meminum minuman syurga susu dan madu murni, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yang dikumpulkan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang terbaik. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, itulah anugerah ataupun keutamaan dari Allah, dan cukupkanlah Allah bagi kami agar kami mengetahui segala sesuatu. Ada 26 permintaan, Pak, di dalam doa kamilin itu. Tapi kalau ada orang yang enggak tahu makna di balik itu, dia tidak akan meminta. Padahal Allah memberikan kesempatan untuk dia meminta. Apa Allah bilang? Ud'uni, berdoalah, astajib lakum, maka akan kukabulkan. Wabil khusus di bulan Ramadan, aku buka semua hijab-hijab. Paham ya? Jadi ada 26 permintaan yang Allah suguhkan untuk mereka meminta, yang dimana ketika mereka meminta Allah akan kabulkan itu di bulan Ramadan. Ketika ada orang yang tidak berdoa untuk meminta kepada Allah, bukankah dia orang merugi? Jadi kalau ada orang sholat tarawih, dia tidak membaca doa kamilin, dia meninggalkan kesempatan yang diberi oleh Allah untuk diberikan 26 permintaan yang luar biasa, Pak. Dan dia adalah golongan-golongan yang merugi. Kenapa dia tidak melakukannya? Mohon maaf, bukan untuk menyalahkan. Seperti yang saya bilang tadi, mayoritas orang Indonesia, dia tidak tahu terhadap apa yang diamalkan. Dia nggak tahu ilmunya, Pak. Bahkan sampai sekarang kita pun di dalam sholat itu kadang nggak tahu apa yang kita ucap di dalam sholat artinya. Doa iftitah artinya apa? Mungkin kita belum hafal sampai sekarang. Duduk di antara dua sujud, apa arti Rabbi firli? Sampai sekarang belum hafal mungkin. At-tahiyatul mubarakatus itu apa? Kita nggak sadar, ya kan? Sehingga kita sembarangan melakukannya. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawih tidak membaca doa kamilin, maka dia adalah orang yang merugi, Pak. Paham ya? Paham. Luar biasa nggak doa itu? Luar biasa. Kalau contoh misalkan tiba-tiba Pak Ansar Ahmad, Gubernur Kepri datang, bilang sama Bapak, Pak Edianto gitu. Coba Pak, jawab Pak. Iya Pak. Apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Bapak akan bilang apa? Bantu dana, kami mau bangun pondok. Besok datang ke rumah saya, siapkan pondok itu, Pak. Saya mau tanya, kalau kira-kira Pak Ansar kayak gitu, bagaimana dengan Allah? Ya. Paham maksud saya, Pak? Ya? Paham. Oke, misalkan yang kedua, ada orang contoh misalkan dia sholat tarawih dia telat, ya kan itu. Dia posisinya ngikut imam, ya kan gitu. Dia ini masbuk, kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak sempat doa kamilin tadi. Tugas makmum hanya sami'na wa ata'na terhadap imam, walaupun dia telat, yang penting imamnya doa, dia pun dapat, Pak. Itulah untung jadi makmum daripada jadi imam. Ya, maksud saya pertanyaan itu ketika di suatu tempat kita memakai doa kamilin itu, terus kita yang masuk tadi itu untuk melanjutkan Witir. Mengikuti sholat sehingga 8 rakaat tadi itu, itu di mana posisi kita harus meletak itu gitu, Cik? Setelah sholat tarawih, Pak, sebelum witir. Berarti kita harus misah daripada imam terakhir atau seperti apa? Kalau kita ikut imam nggak perlu kita pisah, Pak. Ya, jadi kita nggak perlu doa. Imamnya berdoa nggak? Oh. Imamnya berdoa nggak dulu? Imamnya enggak. Oh enggak. Ya, berarti ya udah pisah aja. Imamnya enggak berdoa, enggak doa Kamilin itu. Iya. Terus kita kan masbuk ya. Masbuk ya. Mungkin kita ini 56 ya gitu ya. Iya, kurang lebih lah. Itu dia udah 78 ya kan gitu. 78 setelah itu dia doa kamilin. Setelah itu dia enggak doa kamilin, dia langsung tarawih. Bapak langsung sunnah. Bapak munfarid, Pak. Pisahkan diri, sholat 2 rakaat sisa tadi 78 kan itu, doa kamilin sendiri. Cikgu nggak hafal, sekarang zaman canggih, Pak, serba mudah, Pak. Bapak screenshot, UC browser ada, Google ada. Makanya ustaz-ustaz yang pintar zaman sekarang itu ustaz Google, Pak. Tinggal searching Google dia dah tahu. Dulu kita kitab, Pak. Contoh ada permasalahan kita buka kitab semua. Kalau misalkan sekarang
Tinggal dia bilang aja, keluar dipelajari di rumah, nanti malam dibawa kultum. Mohon maaf, bukan untuk merendahkan. Itu memang begitu itu adanya zaman sekarang. Betul Bapak? Oh Bapak nggak hafal, nanti biar saya kirim doa kamilin. Ada screenshot di sini. Jelas sudah ada. Iya. Tapi Bapak harus pelajari apa artinya itu. Luar biasa nggak itu? Ya. Allah bilang apapun yang kita minta di bulan Ramadan itu tanpa hijab, Pak. Berarti kita harus memisahkan daripada imam lah ya. Iya. Untuk melanjutkan sholat witir ketika dia orang sudah selesai, kita terus saja melanjutkan di situ Witir sendiri. sendiri. Iya. Pertanyaan, boleh nggak kita nggak witir di situ tapi kita witir mungkin bawa pulang atau Boleh, pulang Bang. di rumah baru kita witir? Soalnya ketika kita witir di situ orang bersalaman nanti ada Boleh. pertanyaan Betul. takut menjaga apa ya? Iya, iya. Di rumah aja. Boleh. Boleh, asalkan jangan tidur dulu. Jadi sebelum tidur Bapak sholat witir dulu. Niat witir untuk nutupi tarawih tadi. Jadi itu ada ikhtilaf ya ini. Ada orang kadang-kadang dia itu habis witir, ada orang kadang-kadang sholat tarawih itu ya. Saya pernah jumpa itu. Dia nggak mau sholat witir. Saya pernah tanya, kenapa kamu nggak sholat witir? Karena nanti saya mau sholat malam. Saya bilang itu witir itu untuk nutup sholat tarawih, bukan nutup untuk sholat malam. Paham Pak? Ya, Pak. Kan ada orang tuh kan dia nggak mau sholat witir nih kan, dia pulang kan. Saya pernah tanya, kok kamu nggak sholat witir? Saya nanti mau sholat tahajud katanya. Kalau saya tutup itu, maka saya nggak boleh sholat tahajud lagi karena witir itu sholat penutup. Ya kan gitu. Perlu kamu ketahui bahwa witir yang setelah sholat tarawih adalah witir untuk menutupi tarawihnya. Jadi nanti kamu boleh lagi sholat tahajud. Setelah tahajud kamu witir lagi untuk menutupi sholat tahajudnya. Beda itu. Paham Pak? Paham, ya. Nah, Ya, baiklah, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Ini menjaga takut. Soalnya ini belum pernah saya tanyakan, jadi agak ketika itu terjadi gitu takutnya itu Iya. terjadi, apa yang harus saya lakukan seperti itu. iya Pak. Terima kasih banyak ya Bu atas yang diberikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ketua atas waktunya. Assalamualaikum